Assalamualaikum. Hari Senin nanti kita akan coba tes matematika dasar belajar. Tapi kita belajar dulu ya. Oke. Di antara beberapa soal, ada satu buah soal yang mungkin sebagian orang lupa atau masih bingung mengerjakannya. Padahal soal ini relate banget dengan kehidupan sehari-hari. Oke, contohnya seperti ini. Kamu punya uang 20.000 rupiah. 10%-nya kamu simpan untuk kamu tabung. Nah, pertanyaannya, berapa uang yang kamu tabung? Ya, 10% dari 20.000. Oke, kita coba jawab ya. Oke, ini simpel banget dan kamu bisa mempraktekannya dengan uang yang mungkin lebih besar. Oke, ya, kita tulis soalnya ya. Kamu memiliki uang 20.000 rupiah. Kemudian kamu menyimpan 10% dari uangmu untuk kamu tabung. Nah, pertanyaannya, berapa uang yang kamu tabung? Oke, ini misal ya, kalau uangnya 20.000. Bisa jadi kan uangnya nanti jadi 100.000, 50.000, atau sebanyak yang kamu miliki. Oke, bagaimana untuk menjawabnya? Intinya di sini kita udah tahu bahwa uang yang dimiliki itu 20.000 ya. Dan yang ditabung 10%-nya. Nah, berapa? Ini yang jadi pertanyaannya. 10% dari 20.000 itu berapa sih? Oke, simpel banget kok cara jawabnya. Gini-gini. Kita mau nyari uang 10%-nya dari 20.000. 10%-nya dari 20.000. Oke, kata dari kita kalikan saja. 10% dari 20.000. Nah, gini caranya. Ada banyak langkah untuk menyelesaikannya. Kamu bisa mengubah 10% itu menjadi bentuk pecahan. Kalau jadi bentuk pecahan, 10% itu kan artinya 10 per 100 ya. Oke. Kemudian kita kalikan dengan 20.000. Nah, di sini kamu tinggal langsung menyederhanakannya aja. Oke, ini namanya pecahan ya. Oke, ini pecahan. Nah, pecahan kita kalikan dengan 20.000 ya. Oke, 10 kita kalikan dengan 20.000. Jadi kalau pecahan kita cukup mengalihkan angka yang di atas dengan yang di atas atau pembilang dengan pembilang. Kita kalikan aja 10. Oke, kita kalikan dengan 20.000. Nah, angka yang di bawah ini namanya penyebut. Jadi kalau misalnya di bawah par itu tuh penyebut namanya. Ini penyebutnya 100. Yang 20.000 ini nggak ada penyebutnya. Kita bisa kasih bantuan 1. Nah, jadi kita kalikan juga 100 kali 1 per 100 kali 1. Kayaknya langsung aja kali ya. Oke, 100 kita kali 1. Ya udah deh. Kita dengan cara yang terstruktur dulu ya. Oke, tinggal kita kalikan 20.000 dikali 10. Wow, 20 ribunya ada 10 lembar. Otomatis 200.000 ya. Sekarang 100 dikali 1. 100. So, kita tinggal ngitung 200.000 dibagi 100. Ya, cara paling mudahnya kita coret aja ya. Kita bagi 100, 100 bagi 101.
Ya, kita juga coret nolnya 2 di sini. 2000 dibagi satu, jadi 2000 per satu. Hasilnya 2000. Jadi ternyata kamu nabung hanya 2000 aja. Udah selesai. Simpel kan? Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kamu juga bisa menggunakan teknik yang lebih cepat. Intinya sama aja. Hanya kalau untuk cara yang pertama ini terstruktur dan sistematis ya. Oke, kita simpan di sini. Ini untuk jawaban berikutnya dengan cara yang lebih simpel juga. 10% dari 20.000. Kita tinggal kaliin aja. Oke, kita kalikan ya. 10%, kita tulis 10 per 100. Dikali 20.000. Nah, gini. Udah, kita langsung proses aja. Kita bisa menggunakan teknik menyederhanakan ya. Oke, kita coret nolnya 2. Jadi kalau mau dicoret itu, atas dan bawah harus sama jumlahnya. Habis itu kita kalikan 10 kali 200. 2000. Sama kan? Ya sama aja sih dengan cara yang tadi, hanya kita bikin lebih simpel aja. Seperti itu. Sekarang kita coba dengan soal lain ya. Oke, contoh. Kamu punya uang dolar, uang dolarnya adalah 96 dolar. Oke. Kemudian 4%-nya, oke, kamu gunakan untuk sedekah. Kita pakai ya untuk sedekah. Nah, sekarang berapa uang yang kita sedekahkan? Berapa dolar? Caranya sama kayak tadi. Ya, kita akan mencari 4% dari 96. 4% kita ubah menjadi pecahan. Kita kalikan dengan 90. Oke. Nah, ini nggak ada yang bisa dicoret ya nolnya. Jadi kalau kayak gini kita kalikan aja. 4 kita kalikan dengan 90. Habis itu per 100. Oke, kita kalikan ya. 96 dikali 4, kita coba kodrat di sini. 96, kita kali 4. 6 kali 4, 24. Kita simpan 2 di atas. 9 kali 4, 36. 36 ditambah 2, 38. Oke, 384. 384 kita bagi dengan 100 ya. Per 100. Oke, seperti ini ya. Berapa hasilnya? Ya, kalau per itu artinya kita bagi. Jadi kita kotak lagi dong. 384 dibagi 100. Kalau udah tahu jawabannya, gampang banget ya. Tapi kalau misalnya masih bingung, kita coba kotak aja. Oke, kita tulis ini 384. Kita bagi dengan 100. Nah, gini ya cara pembagian. Oke. 384. Karena di sini kita akan baginya dengan ratusan, berarti di sini kita lihatnya ratusan juga ya. 384. Berarti 300 dibagi 100 itu 1.
1 kali 100, sorry. 384 dibagi 100, 300 dibagi 103, tuh kan. 3 kali 100, 300. Kayak gini. Maaf ya, sengaja. Oke, kita kurangi aja. Nah, langsung kurangi ya. 8 kita turunin, 4 kita turunin. 384 dikurangi 300 ya 80. Sekarang 84 kita bagi 100. Ini kan nggak bisa. So, kita gunakan koma dan kita temani dengan bantuan 840 dibagi 100. 800 dibagi 100, 8. Kita simpan 8 di atas. Sekarang 8 kali 100, 800. Kita kurangi. Ya, 0 kurangi 0, 0. 4 kurangi 0, 4. Jadi 40. 40 bagi 100, tetap nggak bisa. Nah, kita nggak usah ngasih koma lagi. Kita cukup tambahin aja. Jadi 400 bagi 100 ya 4 dong. Nah, ini dia hasilnya 3,84. Bukan 3,84, itu salah ya. Karena setelah koma tidak ada yang namanya satuan ataupun puluhan. Jadi kita tulisnya 3,8. Simple. Ini dia jawabannya. Terima kasih. Selamat belajar. Coba dengan soal yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.